Selamat siang, Sobat Investor. Oke, ini udah bergabung ya, Mas Jo? Ya, Sudah stabil sinyalnya, iya Mas? Mbak Laras. Sudah jelas Mbak Oke, Laras, aman. oke baik. Selamat siang, Sobat Investor semuanya. Kembali lagi nih dalam acara kita Today Fix. Nah, pada kesempatan kali ini, saya Lara sebagai moderator bersama dengan Mas Jonathan selaku investment advisor kita. Siang, Mas Jo. Siang nih Mbak Laras, gimana kabarnya Mbak Laras? Sehat? Alhamdulillah sehat, baik. Nah, Mas Jo, ini kan Ya, market nih ya. Market ini kan 2 hari ini kan terlihat mulai mengalami koreksi ya, penurunan. Nah, kira-kira pandangan dari Mas Jonathan nih selaku investment advisor bagaimana nih menyikapi market yang kondisinya seperti saat ini? ya mungkin ini buat pembuka kali ya. Jadi sebelum kita langsung ke topik tentang strategi apa namanya saham sebagai passive income. Jadi memang 2 hari ini mungkin kalau mungkin Bapak atau Ibu atau sobat investor atau semua yang mungkin lihat nih kok 2 hari ini terakhir nih market kayaknya koreksinya cukup lumayan gitu ya. Jadi mungkin ada yang mungkin khawatir, ada yang mungkin udah sempat taking profit, ataupun yang belum nih harus cut loss atau enggak nih gitu kan. Nah, jadi beberapa hari terakhir ini sebelumnya kan memang The Fed ada menaikkan suku bunga ya. Nah, kemudian masyarakat ini sekarang ataupun market merespon kekhawatiran terjadinya potensi untuk resesi global. Jadi kekhawatiran tersebut mengakibatkan pasar saham yang nggak cuma di Indonesia gitu ya, maksudnya di luar negeri juga Dow Jones, semua juga Amerika mengalami penurunan. Nah, kemudian faktor apa sih kalau misalnya The Fed sampai naikin suku bunga tuh risikonya apa sih? Pertama pasti dari dalam negeri sendiri orang pasti akan milih aset yang lebih safe haven ya di luar. Jadi ada kemungkinan aliran dana dari dalam negeri keluar. Nah, kemudian impact kedua penurunan nilai tukar rupiah. Jadi kalau mungkin balance saat ini sekarang rupiah bergerak di rentang harga 14.900 sampai 15.000 something. Nah, kemudian beban utang kita meningkat karena kan utang kita kan dalam mata uang dolar ya. Jadi kalau dolar yang naik ya otomatis utangnya juga naik gitu ya. Kemudian juga cadangan devisa juga mesti turun karena banyak dana asing keluar. Nah, tapi sebenarnya apakah kita perlu khawatir gitu ya akan hal tersebut? Yang pertama sih, yang pasti mungkin kemarin juga kan kita sebenarnya ISG udah all time highest. Mungkin buat Bapak atau Ibu yang mungkin udah profit ataupun yang udah saatnya TP ya monggo silakan mungkin mau taking profit dulu. Nah, kalaupun memang yang saat ini mungkin belum masuk, nah udah mulai siap nih di keker nih atau diincer nih saham-saham apa yang dengan kondisi market sekarang nih kita bisa mulai cicil beli atau sudah mulai buy. Kurang lebih gitu sih Mbak Laras. Oh, nah menarik banget nih Mas Jonathan. Kan ngomongin passive income ya. Kira-kira menurut Mas Jonathan sendiri, definisi passive income itu seperti apa sih, Mas? Passive income itu yaitu pendapatan sampingan yang diperoleh oleh kita, tapi dengan aktivitas yang sangat minim, Mbak Laras. Jadi gampang Gimana tuh simpelnya caranya? gitu. Kalau misalnya mungkin sekarang kita bekerja ya sebagai karyawan atau berwirausaha, itu kan income utama kita dari source of income-nya dari situ. Nah, sedangkan kalau kita punya passive income, nah kita nggak perlu lagi misalnya, bukan nggak perlu sih, kita bekerja dan kita punya aset lain kita yang bergerak. Jadi, nah tujuannya apa sih kita punya aset lain yang bergerak gitu ya? Yang pertama, kita nggak pernah tahu nih kondisi kedepannya akan seperti apa, entah di bisnis atau di pekerjaan. Nah, dengan adanya si passive income ini yang kita peroleh dengan cara mungkin nggak perlu aktivitas terlalu keras gitu ya. Nah, itu bisa menjadi tambahan source of income kita gitu. Nah, mungkin kalau kemarin Bapak atau Ibu mungkin dengar ya Ibu Sri Mulyani bilang, kenapa sih kalau di luar negeri tuh atau di Amerika gitu ya, orang itu bisa santai-santai nikmatin hari, holiday, jalan-jalan gitu ya, tapi income tetap ada gitu. Nah, ternyata bedanya kita ya pada umumnya, mungkin kalau saat ini kita yang lebih banyak kerja keras. Nah, kalau di luar negeri, nggak cuma orangnya yang bekerja keras. Bahkan ada orang yang santai, tapi asetnya yang bekerja keras. Jadi, segala jenis aset yang mereka miliki saat ini, mereka maksimalkan sampai bisa, apa sih namanya, menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi gitu, atau yang lebih besar lagi gitu dari passive income mereka gitu. Nah, kurang lebih sih gitu Mbak Laras. Jadi kayak Nah, semacam
gitu. Nah, Mas Jonathan nih, kira-kira kan kalau ngomongin passive income itu berarti yang kita nggak usah terlalu banyak meluangkan tenaga gitu ya untuk passive income itu, melainkan eh, money sendiri itu yang akan bergerak gitu ya. Nah, Iya, kira-kira dari betul. ngomongin passive income pasti kan udah jauh-jauh nih dari yang namanya investasi nih, Mas. Kira-kira jenis investasi apa sih yang cocok nih buat kita jadikan sebagai passive income? Ya, jadi kalau mungkin teman-teman misalnya saat ini lihat ya, jadi passive income ini jenisnya banyak, banyak sekali gitu. Nah, kita salah satu contoh mungkin yang sering ataupun yang mostly kita mungkin punya saat ini deposito. Deposito ini saat ini adalah salah satu passive income yang dengan resiko paling kecil. Nah, tapi juga inline nih dengan resiko yang kecil tersebut, return ataupun bunga yang kita dapat juga kecil. Karena kenapa ya? Risknya kecil, bunga yang kita dapat juga lebih sedikit. Nah, kemudian yang kedua, obligasi. Obligasi atau surat utang. Nah, obligasi ini pun ada dua jenis. Ada yang obligasi pemerintah dan obligasi swasta. Keduanya juga memberikan imbal hasil dividen ataupun setiap bulan ataupun per 3 bulan yang bisa kita nikmati. Nah, untuk obligasi sendiri, ini ada volatilitasnya juga turun dan naiknya. Even itu pemerintah ataupun yang swasta. Biasanya dia returnnya sedikit lebih besar daripada deposito. Nah, kemudian yang terakhir ada juga reksadana. Reksadana juga ada yang bisa memberikan passive income ataupun dividen setiap bulan. Nah, biasanya reksadana berbasis obligasi. Sekarang di beberapa perusahaan reksadana ini banyak apa namanya yang menyediakan seperti itu. Kemudian ada juga saham. Nah, saham ini juga salah satu passive income nih yang buat Bapak atau Ibu bisa manfaatin. Jadi dengan volatilitas tinggi, dengan return juga yang tinggi, sebanding dengan rate-nya, nah kita bisa dapat passive income yang jauh lebih besar dibandingkan instrumen-instrumen yang tadi. Kemudian yang kedua, passive income ini ada juga dengan melalui bisnis sampingan yang kita apa namanya lakukan. Contoh kita punya bisnis lain, nah misalnya kita udah punya main bisnis utama, punya bisnis-bisnis lain, nah itu bisa dijadikan juga sebagai passive income. Kemudian passive income juga yang ketiga bisa berupa properti. Jadi kalau misalnya kita punya rumah, kita punya apartemen ya kan, nah itu bisa di atau hotel atau kos, nah itu bisa disewakan. Nah itu juga bisa digunakan sebagai passive income. Kurang lebih segitu. Wah, oke Mas Jo, dari 5 jenis investasi tadi sih, yang menurut saya menarik nih yang saham nih Mas Jonathan nih. Karena kan dari segi return juga apa lebih besar kan sebanding Ya, dengan risknya tadi. Nah, ya. kira-kira gimana sih tipsnya agar kita nih bisa menjadikan si saham ini sebagai passive income kita nih, Mas Jonathan? Ya, jadi bagaimana sih caranya supaya saham ini nih kita buat jadi passive income rutin nih. Jadi kayak misalnya walaupun dia ada volatilitas, walaupun dia ada turun dan naik dan punya return yang gede, tapi ini juga tetap bisa hasilin uang nih buat kita secara reguler atau kita bilang sebagai passive income. Yang pertama dari satu portofolio kita pilih lebih dari satu saham gitu. Jadi jangan kayak kita misalnya punya dana sekian, udah kita langsung beli di satu saham aja gitu ya sebagai apa sih namanya trading kita atau sebagai passive income kita. Jangan, kenapa? Karena pada dasarnya setiap saham itu dia punya siklus ataupun kenaikan yang berbeda, Mbak Laras. Jadi kalau saya ambil contoh gini, misalnya kenaikan saham BBRI ataupun banking, kita bandingkan dengan saham-saham teknologi ataupun seperti Bukalapak dan lain-lain, itu kan naiknya bisa jadi nggak bareng, nggak bersamaan. Jadi kalau misalnya idealnya, kita taruh lebih dari satu. Let's say misalnya kita taruh 4. Nah, dengan 4 tadi, pertama misalnya kita pilih banking, kedua telekomunikasi, ketiga sektor retail, yang keempat sektor teknologi. Jadi misalnya uang salah satu sektor ini aja tadi naik, misalnya kita bisa jadikan ini sebagai profit, profitnya kita ambil. Nah, yang lain kan belum naik nih. Contoh lagi misalnya ternyata pas telekomunikasinya turun, si bankingnya yang naik. Nah, dari bankingnya kita taking profit lagi. Nah, begitu pula sebaliknya. Jadi nanti itu akan menjadi ganti-gantian tuh Mbak Laras.
Jadi berotasi kan yang sektor itu kan Mas Jo. Jadi kita memang harus Benar. kita pecah nih sobat investor. Jadi nggak bisa di satu sektor aja. Jadi ketika yang lain lagi turun, kita bisa ambil peluang di sektor yang satu lagi gitu ya Mas Jo. Benar. Jadi kalau misalnya kita berinvestasi selain juga itu mendiversifikasi resiko kita, itu juga bisa sebagai passive income yang berkala ataupun ganti-gantian. Jadi kalau yang ini udah dapat Hmm. dan ternyata lagi turun, biarin aja. Biarin nanti sektor lain yang menghasilkan dan itu akan terus dan berulang. Jadi tadi kuncinya satu, pilih lebih dari satu saham, nggak cuma apa pilihan itu tapi bisa 4. Kemudian pilih saham dari sektor yang berbeda. Kemudian pahami bahwa setiap saham itu kenaikannya pasti beda-beda. Jadi kita bisa taking profit dari semua saham. Nah, kemudian yang keempat, setiap keuntungan dari masing-masing tadi, profitnya kita tarik. Supaya apa? Pada saat kita berinvestasi, kita juga bisa menikmati profitnya. Yang tadi kita jadikan sebagai passive income. Karena nggak cuma profit, di saham punya dividen juga gitu. Jadi intinya dari beberapa saham tersebut profitnya kita tarik. Nah, kemudian yang terakhir, profit dari setiap sahamnya ini kita gunakan secara bijak. Karena kenapa? Karena saham ini bukan seperti deposito. Kalau deposito misalnya kita ngambil tenor 1 atau 2 bulan, 1 atau 2 bulan itu sudah atau 3 bulan sorry, itu sudah pasti akan menghasilkan bunga lagi gitu ya. Nah, ataupun obligasi misalnya per 3 bulan, nah itu kan pasti hasilin bunga. Nah, sedangkan saham, saham itu belum tentu. Bisa jadi dalam 1 ataupun 3 bulan kita nggak dapat, tapi di bulan keempat ternyata kita ada saham yang tiba-tiba naik tinggi. Nah, jadi pada saat tadi Mbak Laras kita terima untung yang besar, kita bagi keuntungannya. Jadi jangan langsung dipakai semua ya. Mungkin kita share, mungkin ataupun kita juga bisa mendiversifikasi dari keuntungan tadi ke instrumen lain. Contoh misalnya dari cuannya saham kita taruh di deposito atau kita taruh di obligasi. Jadi dari keuntungan tadi kita jadikan lagi sebagai aset lagi. Nah itu malah lebih kompleks dan lebih luas lagi tuh Mbak Laras. Kurang lebih seperti itu Mbak. Manajemen keuangan kita juga harus disiplin ya Kak Jonathan ya. Itu Nah, ngomongin soal manajemen keuangan tadi tadi udah ya cara mengatur profitnya gimana. Nah, terus gimana sih Kak? Eh, Contoh ada nggak sih contoh portofolio yang mungkin Kak Jonathan pernah tangani gitu dan rekomendasi stock picknya nih pilihannya untuk sobat investor semua. oke. Nah jadi mungkin sekalian saya kasih stock picknya juga sekalian sekaligus saham-sahamnya ya. Jadi kayak nanti misalnya Bapak sama Ibu bisa pilih ataupun misalnya ini mau dijadikan salah satu contoh portofolio juga silakan atau ini oke sektornya deh kita jadiin contoh itu juga boleh. Nah, dari topik yang saya punya hari ini, saya bagi jadi 4. Yang pertama itu saham TOWR ya. Targetnya sendiri ini di 1335, bergerak di bidang telekomunikasi. Kemudian yang kedua, saya ada BBNI, targetnya di 9725. Nah, ini saham banking. Berarti ini ada 2 sektor yang berbeda. Nah, yang ketiga saham Aceh atau S Hardware ya. Targetnya 785 bergerak di bidang perdagangan retail. Nah, ini udah 3 diversifikasi yang berbeda. Dan yang terakhir saham Bukalapak atau Buka dengan target 360, bidangnya pun teknologi. Nah, dari keempat saham tadi dan target-target yang sudah saya sampaikan, nah, nanti after misalnya teman-teman mungkin udah ada salah satu yang profit dan udah oke nih, udah touch targetnya ataupun udah cukup oke, jual, profitnya ambil. Nah, kita bisa ganti lagi dengan sektor lain. Nah, jadi itu terus-terusan tuh nanti ganti-gantian. Jadi setiap aset ini, setiap saham ini nanti menghasilkan buat Bapak atau Ibu sebagai aset yang produktif atau passive income.
kurang lebih seperti itu, Laras. Oke, Jadi Kak 4 Jo. sahamnya Nah, tadi kan. karena kita waktunya tinggal 5 menit lagi nih, kita langsung bacain pertanyaan aja ya dari Sobat Investor. Ya, Ada boleh. pertanyaan seperti ini nih, Kak Jonathan. Apakah sudah waktunya nih untuk BOW BBCA, BBRI, dan Telkom? Silahkan Kak Jo. Oke, satu-satu ya, kita mulai dari BBCA ya. Hmm. Nah, oke, untuk BBCA, better kita sih kalau ini udah, kalau misalnya mau beli sekarang sih jangan dulu, nanti better di atas 8.506. Nah, itu untuk target atasnya itu di 9.450. Jadi nanti buybacknya di 8.506. Kalau sekarang mau beli sih jatuhnya spekulatif. Kemudian BBRI ya. Untuk untuk BBRI udah bisa beli. Kalau misalnya BBRI mau beli sekarang udah oke. Targetnya itu di 4960. Kalau bawahnya itu di 42, sorry, di 4220. Jadi kalau misalnya mau beli BBRI ini udah bisa masuk nih Pak Heri Wijanarko. Tadi kalau BBCA better nunggu, kalau yang BBRI udah boleh sekarang Telkom ya. Kalau Telkom ini udah bisa masuk nih Pak. Telkom udah bisa masuk, pasang target ataupun TP boleh di 4810 Pak. Kalau better, kalau mau SL, dia bawahnya di 4270, kalau mau SL ya di bawah 4.300 sudah bisa siap-siap. Tapi kalau mau beli sekarang udah oke. Jadi kalau tadi Pak Heri tanya, itu untuk BBRI sama Telkom udah boleh ya Pak Heri ya. Untuk BBCA better tadi tunggu ya di harga, sorry. BBCA better di atas 8.506. Oke, Kak Jo, ada satu lagi nih pertanyaan dari Sobat Investor. Nah, dengan semakin mendekatnya resesi, kira-kira sektor apa nih yang harus kita perhatikan dari sekarang nih, Kak Jonathan? Kalau misalnya mendekatkan ke arah resesi ya mungkin kita bisa lebih defensif ya. Kalau misalnya untuk mau trading sekarang mungkin kita boleh coba lihat sektor-sektor yang kalau misalnya mau berani untuk yang lebih aktif ataupun yang high risk high return, mungkin Bapak atau Ibu bisa lihat saham-saham ataupun misalnya sektor-sektor yang belum naik gitu ya, ataupun yang tier 3, nah itu masih oke. Tapi kalau mau lebih defensif ya mungkin bisa perbankan, karena volatilitasnya kan juga nggak terlalu tinggi. Sama ada beberapa tadi tuh kayak contoh BBRI, BBNI, ataupun tadi tuh, nah itu kan juga yang masih punya target. Nah itu boleh tuh, sektor perbankan boleh dilirik. Cari aja yang apa sih namanya, beberapa yang masih oke dan masih punya target. Nah mungkin kalau kayak tambang nih mulai taking profit kan kemarin, jadi udah mulai banyak yang keluar. Nah mungkin kalau yang masih ada apa namanya di situ masih untung ya mungkin masih bisa keluar dan nanti nunggu level terbaik lagi buat masuk lagi. Itu Mbak Laras. Oke, Kak Jo, nih masih ada lagi nih pertanyaan nih satu lagi dari Sobat Investor. Apakah kenaikan suku bunga oleh The Fed sangat berpengaruh nih terhadap investasi saham? Sebenarnya tadi yang saya sebutkan di awal tuh, misalnya sebenarnya The Fed itu pada saat dia naikin suku bunga, responnya tuh kemarin sih market mostly sih sebenarnya sudah price in ya, cuma tetap cukup ada tetap ada efek gitu. Cuma kalau efek yang paling mungkin utama ya pasti aset-aset di dalam negeri, mungkin mereka akan lebih mencari aset yang lebih safe haven ataupun di luar. Apalagi nih The Fed ini agresif banget, planning sampai akhir tahun mereka mau naikin sampai 4,4%. Nah kemudian suku bunga si rupiahnya juga melemah gitu sampai bisa 15.000 something. Pasti beban utang kita yang dalam bentuk dolar ini pasti terasa banget. Kemudian cadangan devisa juga pasti terpengaruh. Karena kan banyak orang ataupun dana asing yang akhirnya keluar, mereka pasti cari aset-aset safe haven atau lebih aman gitu. Jadi impact-nya sih sebenarnya ada di apa namanya sektor yang berbasis equity ataupun saham.
Nah, makanya tadi banyak ada pilihan beberapa saham mungkin yang Bapak atau Ibu bisa pilih yang masih punya mungkin target yang masih oke, ataupun yang lebih defensif. Ataupun pilih yang paling penting sih level stop loss-nya juga harus dijaga. Jadi jangan uh, mentang-mentang ada target, kita masuk, kita lupa bahwa tetap kita harus jagain resiko kita. Kurang lebih Oke, gitu. baik Kak Jonathan. Nah, sobat investor, eh, karena kita sudah memasuki jam market nih sesi 2, kita sudahi topik kita pada siang hari ini dan saya ucapkan terima kasih nih kepada Kak Jonathan atas sharingnya buat kita semua pada siang hari ini. Ilmunya sangat bermanfaat sekali dan sobat investor jangan lupa untuk ikuti agenda topik kita setiap harinya dari Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 1.30 di Instagram HP Sekuritas. Dan untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan atau ingin membuka rekening efek, bisa langsung DM ke Instagram HP Sekuritas atau melalui Kak Jonathan selaku investment advisor. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang sobat investor semua. Siang. Ya, See you Kak Jo. sampai ketemu lagi Mbak Laras.